wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, terhitung malam ini juga, kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua di antara kaum muslimin itu mendapatkan kesempatan waktu untuk melaksanakan ibadah Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan berkah pada tahun ini. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita masih berada di masjid ini. Tentu saja itu semuanya akibat langsung doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinggakan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1444 yang akan datang. Dan dengan catatan kita dalam keadaan sehat dan juga tidak ada syarat apa-apa kecuali mengerjakan ibadah itu sendiri. Itulah harapan kita bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan fisik kita dan juga kekuatan batiniah kita, terutama di dalam menjalankan ibadah ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kita ini adalah Allah, kemudian istiqomah dengan ucapannya. Kalau ditanya, siapa Tuhan kamu? Misalnya begitu. Marabbuka misalnya. Maka tentu saja kita dalam keadaan sehat, bukan mati. Dalam keadaan sehat begini ini mengatakan Allah. Rabbunallah misalnya begitu. Apakah cukup dengan perkataan Marabbuka kemudian mengatakan Allah? Rabbuna wa Rabbukum Allah? Tidak. Sebab di situ dituntut istiqamah. Tsumastaqamu. Orang yang mengucapkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, itu merupakan konsekuensi logis dari pernyataan dan perkataan Allah sebagai Rabb kita masing-masing ini. Dalam satu hari berapa kali kita mengucapkan Rabbunallah itu? Tidak terhitung. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah ungkapan istiqomah dengan hamdalah. Action di foto ini tadi apa?
Bodoh ya. Ya mudah-mudahan jadi Pak. Ya Allah, Allahumma ij'al jamili surana. Demikian Bapak-bapak, kita secara sadar ataupun tidak sadar, kalau perasaan bahagia atau senang, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dapat uang sedikit, alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu bagian terpenting dari tsumastaqamu, yaitu orang yang mengucapkan Rabbunallah itu beristiqamah. Orang yang beristiqamah, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Ayat ini dalam surah Fussilat dan hampir semuanya kaum muslimin itu hafal. Kenapa kaum muslimin itu banyak yang hafal? Karena ingin menjadi orang yang beristiqamah. Istiqamah menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diistiqamai. Demikian juga istiqamah litaskunu ilaiha. Istiqamah artinya beristiqamah itu kepada istrinya. Litaskunu ilaiha. Selain istrinya itu pasti tidak ada di dalam kamusnya kita sekalian ini. Seorang muslim itu hanya beristiqamah kepada yang halal, lagi thayyibah. Dalam satu hari ini kaum muslimin semuanya itu adalah umat Islam yang senantiasa sadar bahwa pada suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah kembali ke hadirat Allah dengan istirja ucapan innalillah. Tapi pernah Rasulullah itu menceritakan isi daripada suhufnya Musa. Wis merong 10 menit. Aku gak seneng sama tarawih, kediluan. Sampai suwi ngono enak buka buku, suwi sak ngantuke. Dulu saya itu kalau ngaji di Bangkalan itu, Pak. Itu ngaji pengen datangnya begini. Iku sak ngantuk-ngantuke buka buku. Aku dhewe ya keturun tahu keturun. Kabeh keturun beratan. Tapi saya yakin tatanazzalu alaihimul malaika. Karena ada istiqomahnya. Panjenengan sedaya menika nggih, Pak. Kalau sudah duduk di soft begini secara istiqamah terus ngantuk-ngantuk itu tidak apa-apa, ngantuk saja, nikmat ngantuk itu. Ngantuk itu adalah bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak langsung turu. Jadi ono tondone Pak, ngantuk dulu kemudian sari. Kalau nyetir kan ngantuk dulu terus masuk pom bensin kan gitu toh. Langsung ngantuk keturun, blek. Nah, itu buruan jenengan. Hebat Allah itu memberikan tanda-tanda kepada kita supaya selamat. Gitu. Nah, keturun nang jalan kurang istiqomah di dalam hal ibadahnya dan doanya. Makanya kalau naik kendaraan itu diistiqomahi mawon. Begitu numpak jegrek kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hada dan seterusnya wa ma kunna lahu muqrinin. Atau bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah istiqamah mawon. Lah kula nggih ngaten teng griya niku nggih tak bojo kula niku tak istiqomahi. Apa hasil istiqomahnya? Anak. Di istiqomahi nunut anake metu terus sampai 10 kan istiqomah. Istiqomah kum fa'andir. Jadi para bapak sekalian yang berbahagia, dalam suatu hari ini adakah orang yang bersenang-senang 24 hours? Ada enggak? Ya zaman sekarang ini orang kalau bersenang-senang itu 20 hours, 24 jam. Saya ini kan jadi dai sudah 40 tahun, 41 tahun saya itu berceramah keliling. Dari Surabaya sampai ke Jakarta. Sampai ke Kalimantan. Mulai diundang lurah sampai diundang menteri. Presiden gak tahu, dan gak tahu gelem. Anjane gak ono sing ngundang. Masuk ke hotel, Pak.
Itu acaranya itu 24 jam. Cuma karyawannya tok yang sip-sipan, yang gantian. Karyawan gantian, kemudian karyawan pagi istirahat, kemudian masuk karyawan malam. Itu 24 jam di rolling. Masya Allah. Jadi saya kemudian teringat sama hadis Rasulullah yang mengutip suhufnya Musa alaihissalam, ajibtu liman aikon bil maut thumma huwa yafrah. Aku heran, kata Nabi, kepada orang yang yakin kepada maut, thumma huwa yafrah, tapi orang itu senang-senang. Coba ditanya, hei orang yang senang-senang, apakah Anda yakin bahwa Anda pada suatu saat nanti akan mati? Dia tuh jawabnya yakin, Pak. Kemudian saya tanya kepada bapak-bapak yang soleh-soleh ini, yang muttaqin semuanya ini, apakah bapak-bapak semuanya yakin pada suatu saat akan wafat? Yakin. Podo, Pak, sama orang yang senang-senang itu jawabannya. Nah, cuman saya bilang, kenapa Anda tidak mau segera kembali saja bertobat? Siapa tahu pada suatu saat Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jawab. Nah, itu yang pertama. Kemudian pengalaman yang kedua. Orang yang senang-senang 24 jam itu, ternyata kalau didampingi, manut ya Pak. Saya itu punya teman. Teman itu dia seorang penghibur. Itu teman masih SD, zaman PKI dulu. PKI itu saya sudah SMP kelas 1. Ada teman saya itu banyak tonggo-tonggo, ada yang anaknya PKI, tak tempilingi barang tukaran, nakal, musola waktu tempat ngaji saya itu dilempari tinja sama anaknya PKI itu. Kurang ajar. Apa gak nemen anaknya PKI? Nemen sak bapak itu nemen nih, Pak. Ya, ketemu. Ya, sudah ketemu. Begitu ketemu sama saya di Hotel Borobudur besar di Jakarta, hotel besar Continental, Hotel Borobudur. Kadang-kadang dia kontraknya pindah-pindah, wong dia penghibur. Laki, punya anak 5, lanang kabeh anake, Pak. Nakal-nakal koyo bapake. Kemudian saya bilang, kapan awakmu tobaté? Gak iso tak nyanyi, marino break salat, nyanyi break salat. Tergantung temannya ternyata tergantung sama konconya. Begitu tak cedeki waktunya sholat subuh, sholat Pak anaknya. Kan jek iso dongane sholat. Ya jek iso jane. Apa gak sholat? Lah ya iku apa? Ngomongin ngono tok. Lah ya iku apa? Kenapa Anda tidak mau segera untuk bertobat? Lah ya iku apa? Apa nih apa kalau ditampar sama malaikat gitu, malaikat. Dan malaikat itu akan mengucapkan Allah takhafu. Itu kan ucapannya malaikat, janganlah kamu takut. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ucapan siapa? Ucapannya malaikat. Waktu seseorang yang beristiqomah, yang mengatakan Rabbunallah itu Allah, Rabbuna itu adalah Allah, dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, orang itu kalau mati malaikat itu ngomong seperti itu. Allah takhafu. Itu kalau di Quran tulisannya ya hanya hamzah alif ini, itu kemudian lam alif. Tapi sebetulnya ada nunnya, an sama la, ringkas gitu. Janganlah agar kamu janganlah kamu itu takut, katanya. Siapa yang digitukan? Orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Wa absiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu sekalian. Jadi begitu Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di saat ruh ini diambil sama Allah, jebret gitu, dimasukkan dari golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada satu doa, Allahumma fir, misalnya Pak Mariati, Allahumma fir Pak Mariati, warfa darajatahu
Kita doakan. Atau Allahumma fir li abi. Ya Allah, ampunilah ayahanda. Warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya ya Allah. Fil mahdin, sampai ke golongan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwirlah, luaskanlah alam kuburnya ya Allah, dan berilah cahaya dia dalam alam kuburnya ini. Langsung diijabah sama Allah begitu itu. Itu kalau yang membaca anaknya yang saleh wis gak ate omong apa-apa. Langsung dituruti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada suatu saat nanti, entah kapan seperti saya ini sekarang usianya sudah 68 tahun. Masih kaya umur 32. Dari sapa ki R. Nah itu Pak, jadi prinsip dasar suatu saat di antara kita sekarang masih ketemu, pada suatu saat kita akan berpisah salah satu di antara kita. Oleh karena kalau sudah ada perpisahan, doakanlah teman-teman kita. Nanti suatu saat akan ketemu juga di alam. Loh, gak marah di lagi teko saiki. Pak cek suwe ini awakmu nantunya. Cepetan aku. Nah, gitu. Ngomong-ngomong Pak, kalau di sana itu ngomong-ngomong. Orang soleh itu ketemu ya orang soleh. Yang paling sedih siapa? Orang yang belunat yang paling sedih. Orang gombol maksiat itu sedih karena dia sudah tahu, iku nggone nang kono, nggone nang kono. Apalagi kalau dia itu bersyahadat, waduh bondo syahadat tok Pak, bondo syahadat tok. Jangan dikira tidak dihukum. Syahadat konsekuensinya setelah syahadat apa? Salat. Bondo syahadat tok itu dihukum oleh Allah, dihukum. Mari dihukum masa dintas loro kabeh panas. Ya mudah-mudahan nanti kalau ketemu dulur-dulur sing syahadat itu kita rame-rame Pak, rombongan demo di alam barzah. Ya Allah, wong iku masih ngono ya apik dan sebagainya, nulungi barang. Mudah-mudahan aja, tapi saya tidak menganjurkan orang yang bersyahadat tetap harus menjalankan sholat dan istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah ini. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam usia kita dan juga memberikan waktu dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayat wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa sa'iral a'malina shalihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.